3 Cilegon, Pak Rohmat sudah menyempatkan waktunya, Pak. Ya, kebetulan kembali lagi kami hadir di ruangan Bapak untuk belajar dari Bapak. Kebetulan di modul terakhir, modul 3 ini Pak, di modul 3.1 ini mungkin Bapak sering mendengar atau dari grup bergerak sebelumnya, ini ada sudah masuk masalah pemimpin pembelajaran Pak. Jadi kami juga terpukau karena kami diminta belajar dari studi kasus yang sudah pernah dialami oleh para pemimpin sekolah gitu Pak. Gitu. Nah, alhamdulillah hari ini Bapak punya waktu, mudah-mudahan kita bisa ngobrol gitu Pak. Baik. Ini Pak, di pemimpin pembelajaran ini ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan Pak. Pertama, karena ini berbicara tentang dilema Pak, ada keputusan yang harus diambil oleh seorang pimpinan yang kadang kala bukan memilih benar sama salah gitu Pak, tapi memilih yang ini benar, yang itu benar, terus mana yang harus dipilih. Kira-kira Bapak pernah menemukan kasus yang seperti itu? Kalau kasus itu kan ya pasti ada ya, suka ada aja. Misal kalau misalnya anak ada yang katakanlah dia kelas 12 misalnya, kemudian dia terlibat dalam penyalahgunaan obat atau narkoba. Kalau bicara hukum ya harusnya memang dilaporkan ke polisi. Kemudian tata tertib regulasi sekolah dikeluarkan. Tapi kebetulan Pak Hakim, saya itu pernah mengikuti seminar tentang penyalahgunaan obat narkotika ya, terutama kepada siswa. Saat itu posisi saya sebagai koordinator BK. Jadi saya pernah jadi koordinator BK dan itu saya jadikan pegangan pengalaman saya. Pada saat kebetulan di sini pun pernah kejadian. Saya lihat anak ini kalau berdasarkan panduan yang pernah saya pelajari itu kita harus berkoordinasi dulu dengan BNN. Jadi nggak bisa langsung melihat peraturan sekolah harus dikeluarkan. Ternyata kan ada kebijakan itu harus kita pertimbangkan. Jadi langkah sekolah itu tidak langsung serta merta melaporkan anak kepada pihak polisi bagi aparat penegak hukum, tapi kita koordinasi dengan BNN. Setelah kita koordinasi dengan BNN Kota Cilegon, dan nanti oleh mereka itu diidentifikasi ini anak kita ini apakah sebagai pengedar atau sebagai murni pengguna. Nah kalau murni pengguna biasanya BNN itu menetapkan anak ini sebagai korban. Nah anak korban itu akan diadakan rehabilitasi. Tapi kalau hasil penyelidikan mereka ini ternyata masuk jaringan pengedar, itu yang bicara ranah hukum gitu. Kalau itu dari hasil penyelidikan rehab ya kita ikuti program rehab, dan alhamdulillah siswa kita yang ada di sini pun setelah rehab beberapa kali itu kan diberikan treatment Pak, dikasih obat sampai tingkat ketergantungan terhadap obat-obatan itu berkurang dan hilang dengan rata-rata anak pelajar yang terindikasi mereka menggunakan seperti tramadol sama Excimer. Alhamdulillah kita di sini juga punya tim BK yang bagus, yang cepat responsif, bisa melihat kondisi anak sampai mereka tuh bisa mengambil kesimpulan bahwa ini harus direhabilitasi. Wah, kayaknya ada sedikit bermasalah. Mereka menggali informasi sampai ketemu masalah itu, ternyata ada masalah penyalahgunaan. Bisa tegur lisan dari wali kelas, nggak mempan juga mungkin dengan perjanjian tertulis atau perjanjian tulis biasa, baru nanti materai dengan orang tua siswa itu pemberian materi bisa sampai 3 kali. Kalau tidak di perjanjian yang ketiga itu kalau anak masih berbuat pelanggaran lagi, di klausul ketiga itu ada bunyinya Pak, siap dikembalikan kepada orang tua. Jadi itu ada tahapan-tahapan, jadi nggak langsung tiba-tiba langsung dikeluarkan. Kita namanya juga sekolah itu kan tempat ini Pak, sekolah itu tempat pembentukan karakter. Kalau karakter anak pada
pada saat masuk ke sekolah di kelas 10, kemudian anak ini keluar di kelas 12, karakter ini tidak berhasil kita ubah, terutama karakter yang jelek ya. Karakter yang negatif ini kita positifkan di sini. Kalau itu berhasil kita lakukan, berarti pembelajaran berhasil. Tapi kalau anaknya dari kelas 10 negatif, keluar tetap negatif, berarti kita gagal sebagai guru, sebagai pendidik dalam membentuk karakter. Karena saya pernah punya kasus, Pak. Saya punya murid, Pak, anak orang kaya, pakai jam tangannya aja mahal banget. Nah, saking kayanya itu dia agak sombong. Jalan itu Pak nunjukin, saya orang kaya, gitu tuh. Pokoknya sombong, Pak. Nah itu, alhamdulillah kompak, teman-teman guru pada negur. Kemudian semua guru tuh ngasih nasihat. Anak yang sombong di kelas 10 ini akhirnya berubah. Alhamdulillah cepet, Pak. Di semester keduanya dia udah berubah, nggak nunggu sampai kelas 12. Itu kan ada proses pembelajaran yang berhasil. Bahkan setelah diangkat dia jadi KM, dia malah lebih bertanggung jawab. Itu kan memang kalau saya melihat proses kematangan mental, pendewasaan diri anak laki-laki dan perempuan itu beda. Anak laki-laki walaupun badannya sudah seperti orang dewasa, terkadang perkembangan otaknya itu dia masih kanak-kanak, tidak kurang dewasa. Jadi memang butuh sentuhan yang berbeda antara mendidik anak laki-laki dengan anak perempuan. Anak perempuan usia kelas 6 SD itu udah kelihatan dia udah dewasa, bisa bertanggung jawab. Kalau ditambah nanti dia kelas SMP, SMA udah beda. Kalau laki-laki beda. Jadi memang treatmentnya harus berbeda. Alhamdulillah tuh pada prosedur dari Bapak wali kelas sampai maksimal dengan perjanjian. Habis itu baru perjanjiannya lebih keras lagi, tahapan itu sampai ke BK dan sampai ke Bapak. Dalam tahapan terakhir itu kita juga memberikan penegasan kepada orang tua. Karena mendidik anak itu bukan diserahkan kepada sekolah semuanya, nggak akan berhasil, Pak. Kita beri nasihat, ya kita bimbing anak-anak murid kita ini, tapi di rumahnya dilosin sama orang tua, percuma. Kita udah ngebentengin ini dari sekolah sampai rumah hancur karena orang tua udahlah terserah kamu, tidak kooperatif orang tua kayak begini. Enak aja anak mau salah semuanya diserahkan kepada pihak sekolah, sementara orang tua tidak kooperatif. Ada, Pak. Jadi kemarin tuh saya coba dibuat ada wali kelas yang konsultasi ke saya. Wah, itu nggak benar orang tuanya. Kalau memang panggil, saya juga pengen ngobrol. Karena kepala sekolah sebagai BK juga, Pak. Jadi kalau wali kelas, BK ngadepin orang tua, biar ngobrol sama saya. Kalian. Nah di situ tuh, saya ngasih ini ke salah satu wali kelas, Bu, diundang. Bilang aja disuruh kepala sekolah, orang tua harus datang. Anak ini dipanggil. Karena ada kasus nih anak belum dipanggilnya susah, Pak. Jadi harus nanti datang lagi, visit lagi, panggil orang tuanya. Ya kan harus selesai masalahnya, Pak. Soalnya anak dipanggil nggak datang, masuk sekolah juga enggak. Jadi maunya apa? Kalau memang tidak bisa melanjutkan di sini, ya diselesaikan aja. Jadi anak itu memang tidak ada di sini, gitu, Pak. Kalau memang tidak mau belajar, tidak sekolah, ya sudah. Tapi kan wali kelas sudah maksimal, udah kasih nasihat, udah apa. Kalau orang tuanya itu mau terserah sekolah, ya nggak bisa gitu. Kalau ada di perjanjian terakhir, bila melanggar akan dikembalikan ke orang tua. Tantang orang tuanya, mereka setuju. Harapan kita mah berubah, kan. Yang sampai menambah gitu anak tidak ada perubahan sama sekali, orang tua kurang kooperatif. Pasti udah buat apa kita mendidik anak yang orang tuanya tidak kooperatif sama kita, Pak. Ya, waktu kita anak di sekolah kita paling berapa jam, selebihnya di rumah. Itu di bawah kontrol pengawasan dari orang tua siswa yang bersangkutan. Jadi nggak bisa semuanya diserahkan kepada pihak sekolah, itu bagus. Harus merupakan tanggung jawab bersama. Berarti mungkin menurut Bapak, saya memastikan untuk yang paling efektif selama ini yang Bapak terapkan itu komunikasi dan kesepahaman antara anaknya, orang tuanya, dan sekolah dan guru-guru mungkin seperti itu, Pak, ya? Iya, harus seperti itu, harus sejalan ya, Pak, ya. Karena tadi output yang dihasilkan adalah pembentukan karakter yang lebih baik dari negatif ke positif. Kalau untuk tantangan, Pak, dalam menerapkan hal yang seefektif itu dengan tujuan
pendidikan karakter itu ada tantangan nggak Pak selama ini? Ya salah satu tantangan itu tadi Pak, ada karena saya pernah dengar juga ada salah satu murid di sini yang bilang kami mah seperti tidak punya wali kelas. Saya tuh kayak gimana gitu Pak, ada anak bahasa seperti itu. Jadi seolah ya kami tuh kayak anak yatim Pak, yatim piatu nggak punya orang tua karena tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang mendidik. Kalau mulai dari kelas 10 nih, semua wali kelas ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu kan kontinuitas Pak, berkesinambungan. Kelas 10 memberikan dasar kebijakan kepada murid-murid, terutama murid-murid baru masuk, baru bergabung di keluarga besar SMA 3, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang mendidik. Kalau mulai dari kelas 10 nih, semua wali kelas ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu kan kontinuitas Pak, berkesinambungan. Kelas 10 memberikan dasar kebijakan kepada murid-murid, terutama murid-murid baru masuk, baru bergabung di keluarga besar SMA 3, tentunya sangat butuh bimbingan. Kalau wali kelas bisa memberikan step-step yang baik, terutama untuk yang anak-anak mau masuk ke perguruan tinggi, itu kan dari pendidikan sudah diarahkan ke kelas. Kamu harusnya begini, mau masuk jurusan apa, fakultas apa, itu perguruan tinggi mana, ya. Itu harus konsultasi juga dengan guru BK, karena guru BK itu yang punya datanya. Mau masuk perguruan tinggi A, jurusan ini nilainya berapa, itu BK yang tahu. Jadi dari situ wali kelas bisa memotivasi anak untuk mulai serius dalam belajar, terutama yang ingin mau masuk jalur undangan, karena seleksi rapot dimulai dari kelas 10 semester 1. Ya. Nah, dengan diberikan arahan seperti itu oleh wali kelasnya, ya saya yakin anak-anak itu ya terutama ingin kuliah ya, melanjutkan kuliah, karena output SMA itu dilihat dari ini Pak. Ya. Lulusan yang masuk ke perguruan tinggi, baik itu buat swasta maupun negeri. Ya. Kalau outputnya sedikit yang masuk ke perguruan tinggi, berarti ada yang salah. Itu sekolah kita tidak berhasil. Tapi kalau semakin banyak tingkat persentase anak-anak yang lulus dari sekolah kita dan melanjutkan ke perguruan tinggi, itu indikatornya berarti sekolah berhasil. Ya. Karena memang output SMA itu melanjutkan ke perguruan tinggi, bukan bekerja. Nah, di antaranya wali kelas memotivasi pembelajaran. Wali kelas juga mengarahkan untuk memahami karakter dari masing-masing wali kelas. Ini bapak saya ngajarin Pak. Jadi bapak saya itu sering ngobrol ke saya dari saya kecil ya, TK, SD, terus ngobrol terus bapak saya. Pentingnya kita mengenal karakter dari masing-masing, dan itu saya terapkan. Saya SMP pun saya udah melarang. Jadi dulu ada guru bahasa Indonesia pas saya SMP, mau bulan bahasa, beliau menanyakan siapa yang akan ikut partisipasi dalam kegiatan lomba bulan bahasa. Itu guru ini guru killer Pak. Anak-anak pada takut Pak. Iya. Nggak ada yang angkat tangan tuh, nggak ada. Wih, nggak ada yang angkat nih katanya. Saya memberanikan diri. Saya Bu, apa Rahmat? Deklamasi puisi Bu, saya Bu biarin. Juara 3 Pak, itu senang. Dan alhamdulillah selama mengajar saya akhirnya enjoy aja. Jadi dekat ya Pak. Dekat, jadi lebih dekat. Pas kuliah pun saya demikian, dengan dosen saya demikian. Sampai dosen juga ada penugasan menerjemahkan satu buku Pak. Ya. Beliau meminta setiap kali pertemuan satu chapter selesai. Ya. Tapi saya satu buku udah saya selesaikan Pak. Ya. Jadi itu jadi plus poin saya di situ. Ya. Itu kalau wali kelas mengajarkan bagaimana mengenal karakter masing-masing guru yang mengajar mereka, insya Allah Pak, kendala dalam akademis, dalam pembelajaran itu akan berkurang. Kemudian wali kelas juga menyampaikan tentang regulasi, tata tertib sekolah kita seperti apa. Kalau ingin berhasil ya gampang, ikuti aturan-aturan yang dibuat. Itu fungsinya wali kelas, yang motivasi dan mengarahkan, terus membicarakan tentang regulasi yang ada di sekolah. Itu diantara beberapa kunci yang bisa membuat anak berhasil. Kalau wali kelas itu berperan, ya akan banyak timbul masalah. Ya. Bayangin sih Pak, kalau anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tua, ya, suka ada kasus aja kan? Nah, jadi masalah. Ya diantaranya seperti itu.
Jadi wali kelasnya gitu bisa jadi seperti itu. Kemudian dari orang tua apa yang terlalu percaya sama kita. Ya, sebagai orang tua nggak harus kita selalu percaya Pak, perlu monitor orang tua Pak. Apakah benar anak saya semua? Kalau sepanjang orang tua sampai fungsi kontrolnya ke sana, insya Allah sih nggak akan ada anak apa, karena semuanya ini terkontrol, orang tua kontrol dan di sekolah wali kelas itu. Yang terakhir Pak, rendahnya pendidikan orang tua siswa. Rendahnya pendidikan orang tua siswa ini berpengaruh kepada pola asuh anak. Anak-anak zaman sekarang itu kan udah disebut dengan generasi milenial, generasi Z lah, generasi digital, karena memang mereka lahir di era digital. Beda dengan kami ini ya, lahir HP belum ada, TV masih jauh banget dengan mereka yang lahir Android sudah ada, iPhone sudah banyak. Jadi anak-anak ini dengan berbagai aplikasi yang ada rentan pengaruh itu masuk dari berbagai sumber. Kalau orang tua tidak berperan dengan baik, ya akan mudah terjerumus Pak. Dan bisa jadi anak juga yang sangat berpengaruh itu dia salah memilih teman. Kalau saya dari kecil Pak itu sudah disampaikan ke orang tua, kamu main-main aja sama siapa aja, bergaul silakan sama siapa aja. Saya pulang Pak. Ya di Jakarta memang pengaruhnya kayak gitu. Wih cemen lu, cemen ya. Oh nggak apa-apa. Kalau mau mabok aja. Tapi saya pulang. Nggak terpengaruh ya. Jadi teman saya mau bilang cemen, mau bilang apa aja. Karena dididik orang tua saya, biarin aja. Serah mau ngatain, pokoknya mabok balik. Namanya orang tua, sesalah apapun anak pasti dibela. Tapi kalau orang tua yang ngerti, zaman dulu Pak, kita dipukulin guru, ngadu ke orang tua kita, ditempelin lagi, tambahin, dapat lu, kamu yang salah. Tuh, kalau zaman sekarang udah beda kan, orang tuanya udah beda didikannya, terus anak salah dibela. Karena saya juga pernah nemuin kasus beda dengan zaman kita. Saya pun begitu ke anak saya juga, kalau anak saya bilang belajar, saya tes belajar apa, sambil ngobrol santai tapi kondisinya. Nah dalam menghadapi kondisi seperti itu Bapak mungkin ada faktor-faktor dari guru A ini, guru B ini, guru C ini kita buat tali aja gitu Pak. Iya. Wah kok ternyata yang potensial nih guru ini nih, murid ini nih, si B nih misalnya. Udah itu jadi catatan wali kelas. Kemudian sampai yang secara tidak sadar mengungkapkan masalah. Sambil kita kan bisa mengidentifikasi oh ternyata masalah anak ini pelik, mulai dari teman, orang tua sama dengan diri dia sendiri bermasalah. Hanya guru BK. Jadi supporting system itu harus bagus Pak. Lalu ini Pak terakhir Pak, setelah melalui sekian lama hal-hal yang Bapak harus menimbang antara dilema-dilema ini, kira-kira apa pembelajaran, mohon maaf ya Pak kalimatnya seperti itu, kira-kira apa pembelajaran yang bisa Bapak serap atau Bapak bisa ambil selama ini? Keputusan final itu tidak ada yang baku. Jadi situasional. Kita lihat kasus per kasus. Dari kasus per kasus itu kita baru bisa mengambil suatu keputusan. Keputusan yang kita ambil harus berdasarkan dari berbagai pertimbangan. Mulai dari kelas. Pokoknya semua stakeholder yang ada di sekolah itu bisa jadi bahan pertimbangan. Pokoknya tidak ada keputusan yang apa ya, yang baku terhadap kasus-kasus yang muncul. Betul. Karena bisa jadi kasusnya sama, tapi faktor pemicunya beda. Ada yang tipe-tipenya sama. Tipe sama, tapi ternyata kok ini agak sedikit beda dari pemicunya beda. Akhirnya ini yang perlu kita sikapi. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah. Pertimbangan itu harus banyak pertimbangan. Kalau Pala, terima kasih banyak Sama-sama, waktu dan mudah-mudahan jawabannya memuaskan. Makin ke belakang
makin banyak yang bisa saya ambil, terutama terkait supporting system, terus kemudian lihat situasinya itu juga mahal juga Pak, karena apa ya, tekanan dan mungkin suasananya beda, Iya. zamannya beda, lingkungannya beda, dan kita harus adaptif mungkin Pak yang sama. Ya itu makanya di salah satu penilaian pegawai ini, Ya, kebetulan kita kan lagi kita induknya untuk sekolahan Iya. dan pegawai itu kebanyakan guru. ya, Itu dalam penilaian kinerja pegawai itu salah satunya pegawai itu harus bisa bersikap adaptif. Jadi ada apapun perkembangan itu, mau perkembangan kemajuan indeks segala macam itu harus adaptif. Bagaimana kita bisa menyesuaikan diri kita, bagaimana kita menghadapi anak-anak yang notabene memiliki latar belakang yang berbeda, lahir di zaman yang berbeda, tentunya butuh pendekatan yang tidak akan disamakan dengan pendekatan pada saat kita nih berada pada saat usia mereka akan berbeda Pak zaman. Mungkin ada juga yang pendekatan anak itu hobinya main game. Pak Akin wali kelas mau mendekatin anak itu sulit. Mungkin Pak Akin harus belajar game itu. iya, Yang belum sampai ke sana gitu. Iya, iya. Kalau udah sampai ke sana semua, insya Allah sih masalah anak tuh bisa diselesaikan. Terima kasih Pak, waktunya Ya, Pak. sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Udah Pak, beneran Pak, makasih Pak.